Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Sulawesi Tenggara bentrok dengan aparat Satpol PP Senin siang. Aksi saling lempar batu dan kayu di depan kantor gubernur ini terjadi karena mahasiswa memaksa menerobos masuk namun dihalangi petugas. Bahkan petugas Satpol PP mengejar mahasiswa hingga ke depan gerbang Mapolda Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Api membakar habis 20 petak kamar kontrakan di Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Saat kejadian, warga sedang menjalankan sholat subuh sehingga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak menyebar ke rumah-rumah lain di kawasan yang padat penduduk ini. Menurut Ketua RW, kebakaran ini terjadi karena salah satu penghuni kontrakan meninggalkan telepon genggamnya dalam keadaan diisi daya. Diduga muncul percikan api dan menyambar bahan mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian oleh 12 unit pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, 30 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Dengan menggunakan 3 truk towing, Bareskrim Mabes Polri kemarin membawa kendaraan mewah milik influencer sekaligus afiliator platform Quotex Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penyitaan dilakukan usai polisi melacak aset terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan. Selain motor dan mobil mewah, polisi juga menyita rumah mewah Doni Salmanan. Rumah Doni Salmanan juga telah dipasang garis polisi sejak hari Sabtu. Pihak keluarga dan pengurus klub motor sepakat menyelesaikan kasus kecelakaan yang menewaskan 2 bocah secara kekeluargaan. Meski demikian, proses hukum terhadap pengendara motor gede masih akan dilanjutkan. Pasca kecelakaan yang menewaskan 2 bocah kembar di Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah pengurus Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Bandung mendatangi Dusun Babakan Sari. Selain berziarah ke makam kedua korban, mereka juga mengunjungi rumah duka. Pihak HDCI Bandung menemui keluarga korban dan memberikan santunan langsung kepada ibu korban. Pihak HDCI Bandung dan pihak keluarga korban telah saling memaafkan. Mereka juga setuju untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tentunya kita atas nama organisasi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban, kemudian pihak masyarakat Pangandaran dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tentunya sebagai pribadi yang taat hukum, nanti mungkin apabila terjadi urusan-urusan yang menyangkut kepada hukum, kita akan taat dan mengikuti sesuai dengan perundangan-undangan yang ada. Sebelumnya, pihak keluarga dan HDCI Bandung telah duduk bersama di Mapolsek Kalipucang, Pangandaran. Mereka bersepakat islah terkait kecelakaan yang menewaskan 2 bocah kembar Hasan dan Husen. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Benarkah konvoi motor gede tersebut ugal-ugalan dan seperti apa kronologi dari sudut pandang rombongan motor gede? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama iNews Sore Ketua HDCI Bandung, Bapak Glenarto. Selamat sore, Pak Glenarto. Selamat sore. Baik. Selamat sore. Baik, Pak Glenn, menurut keterangan warga sekitar sebelum terjadi kecelakaan, rombongan motor gede ini melaju dengan kecepatan tinggi. Bagaimana kronologisnya kalau dari sudut HDCI sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore semuanya pemirsa iNews TV. Perlu saya sampaikan di sini kronologis untuk perjalanan kami dari HDCI Bandung menuju ke Pangandaran adalah kami sudah menerapkan SOP dalam perjalanan yang kami lakukan, di mana SOP tersebut adalah setiap rombongan itu kita selalu di depan memakai patwal dan kemudian di belakang kita selalu memakai sweeper. Nah, ada
Adapun rombongan yang ikut pada waktu kejadian kemarin itu kita ada sekitar 160 pengendara Harley Davidson, yang mana semuanya itu kita bagi dalam 8 grup. 8 grup itu jadi sekitar 20 kita memakai patwal dan kemudian memakai sweeper. Nah, pada waktu kejadian adalah bahwa beberapa rekan kami itu mengalami trouble di salah satu kendaraannya, sehingga ada beberapa anggota kami yang terpisah dari rombongan. Baik. Perlu diketahui bahwa rombongan kami melintasi jalan tersebut sebenarnya juga tidak terlalu kencang karena kondisinya kita sedang melakukan konvoi besar, sehingga rata-rata kecepatan yang waktu itu kita tempuh adalah 60-70 km per jam. Nah, adapun rombongan yang terpisah itu pun juga tidak terlalu kencang karena mereka ada salah satu kendaraan yang mengalami trouble, sehingga mereka pun kemarin kami berkomunikasi itu memacu kendaraannya sekitar 60-70 km per jam. Cuma masalahnya kemarin itu korban menyeberang tiba-tiba dan ya kejadian tidak dapat dihindarkan. Baik, berarti dari pelaku penabrakan pertama tidak sempat mengerem sehingga terjadi kecelakaan. Seperti itu Pak Glenn? Betul. Baik, kalau untuk pelaku penabrakan yang kedua, apakah dia tidak melihat instruksi warga yang memberikan tanda sedang terjadi kecelakaan karena peristiwa tersebut terjadi tidak bersamaan? Pak Glenn, apakah tapi sebenarnya itu adalah satu orang. Halo, ya Mbak. Baik. Jadi pelaku penabrakan waktu itu bukan penabrakan ya, istilahnya yang mengalami insiden itu adalah satu motor. Satu motor di belakang itu motor yang menghindar, sehingga motor yang menghindar tersebut masuk ke dalam parit. Nah, tapi tentunya sekarang ini proses kan sedang berjalan di Polres Ciamis di bagian Satlantas. Nanti kita akan tunggu bagaimana tanggapan dari pihak Polres Satlantas terkait dengan kejadian ini dengan olah TKP-nya. Baik, dari pihak keluarga dan juga HDCE sendiri sempat menandatangani perjanjian damai. Apa saja yang disepakati dalam damai tersebut? Apakah benar ada, mohon maaf, uang kompensasi untuk pihak keluarga korban? Jadi pihak HDCI Bandung setelah kejadian kecelakaan tentunya kami langsung mendatangi pihak keluarga korban, dan rekan-rekan kami yang mengalami kejadian langsung di sana itu langsung diamankan di Polsek Kalipucang. Nah, kemudian dari apa yang kami komunikasikan dengan pihak keluarga korban, tentunya kami juga menjelaskan bahwa kejadian ini adalah murni musibah. Tidak ada yang ingin mengalami kejadian seperti ini. Nah, tentunya kami dengan berat hati, dengan juga sangat terpukul dengan kejadian ini, meminta maaf kepada pihak keluarga korban, dan akhirnya terjadi pembicaraan-pembicaraan di mana pihak korban mungkin menerima kejadian ini sebagai musibah, dan kemudian dari anggota kami pun setelah melakukan mediasi, pembicaraan dan lain sebagainya, menyepakati apa yang mungkin diminta oleh pihak keluarga korban, dan kami berikan itu sebagai bukan uang kompensasi, tapi istilahnya dari uang duka, mungkin seperti itu penjelasannya. Baik, Pak Glenn, kami juga memiliki informasi terkait dengan bagaimana reaksi masyarakat terhadap konvoi motor gede yang biasa terjadi di masyarakat. Ini ada foto pengendara motor gede atau moge yang terjatuh kemudian menganiaya pengendara lain di Cidadap, Kota Bandung, sempat viral di media sosial juga pemirsa. Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut masih mendalami kasus tersebut. Dan ini adalah foto peristiwa dugaan penganiayaan yang beredar di media sosial. Dalam penjelasan foto, pengendara moge terjatuh di Jalan Setiabudi Bandung pada Minggu kemarin. Moge jatuh saat berbelok, kemudian mendatangi korban yang motornya berhenti sambil marah-marah dan diduga menganiaya pengendara lain. Kabid
Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, kejadian ini sempat dilaporkan korban ke Polsek Cidadap, Kota Bandung. Namun kini kasusnya telah selesai secara kekeluargaan. Menerima laporan. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, kita sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dengan keterlibatan pengendara Harley tersebut. Jadi sementara laporannya kita terima dulu, nanti kita akan lakukan pengecekan. Sudah diketahui identitasnya dan dari pengendara ini? Ada beberapa informasi yang diberikan. Nah, kemudian juga ada beberapa identifikasi foto. Nah, kemudian nanti akan kita lakukan pendalaman juga. Ya Pak Glenn, kasus kecelakaan yang melibatkan motor gede ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi, sehingga masyarakat banyak menilai konvoi motor gede ini ugal-ugalan dan ada arogansi di jalanan. Bagaimana Anda sendiri menanggapi anggapan masyarakat tersebut? Ya, izinkan saya menanggapi tadi foto yang sempat beredar barusan, bahwa saya menjelaskan bahwa apa yang tadi ditayangkan itu, kejadian kemarin itu bukan merupakan anggota dari HDC Bandung. Jadi mungkin itu adalah mungkin dari klub motor lainnya, yang jelas itu mungkin dari HDC Bandung. Kemudian menanggapi masalah arogansi pihak moge di jalan raya, tentunya kami sebagai klub motor, organisasi, dan mungkin juga semua klub yang ada, bahwa klub yang ada itu terutama di HDCI Bandung itu kami selalu melakukan pelatihan-pelatihan di mana kami selalu melakukan safety riding, etika riding, dan sebagainya. Apabila terjadi arogansi dan hal-hal lainnya di jalan raya yang istilahnya mengganggu pengguna jalan lainnya, itu bukan dari klub motor atau organisasinya, tapi itu merupakan adalah oknum. Perlu digarisbawahi, dan ini apabila mendapati anggota seperti itu, tentunya kami akan memberikan pembinaan yang harapannya ke depan agar bahwa setiap kami melakukan kegiatan-kegiatan itu bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Baik, terima kasih Pak Glenn. Semoga tidak ada kejadian kecelakaan seperti ini lagi di jalan dan semoga proses hukumnya bisa berjalan lancar. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam 24 jam, Transjakarta mengalami 3 kecelakaan. Mulai dari pengendara motor pencari barang bekas yang tewas tertabrak, hingga kelalaian seorang pengendara wanita yang melawan arus hingga menyebabkan kecelakaan. Seorang pengendara motor pencari barang bekas tewas seketika usai ditabrak bus Transjakarta di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat Sutrisno pencari barang bekas tengah melintas di Jalan Raya Pasar Minggu. Tiba-tiba saja, bus Transjakarta jurusan Kampus UI Manggarai menabrak korban hingga tersangkut di kolong bus. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lagi melintas. Itu ditabrak oleh sama siapa, Bu? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya lihat cuma ada di kolong busway doang. Berarti itu kendaraan rongsongan itu lagi melintas, Bu, ya? Iya. Oh, bukan lagi nyebrang atau berhenti, Bu, bukan? Bukan. Oh, siap. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Pasar Minggu Raya mengarah ke Pancoran mengalami kemacetan. Sementara kasus ini ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Seorang perempuan pengendara motor sport tewas setelah tertabrak bus Transjakarta Minggu pagi. Petugas polisi dan petugas Transjakarta berupaya mengevakuasi tubuh korban yang tersangkut di kolong bus. Kejadian bermula ketika pengendara motor berjalan dari arah utara ke selatan di Jalan MH Tamrin. Pada saat yang bersamaan, bus Transjakarta melaju di sebelah kanannya. Korban kehilangan kendali motornya dan terjatuh ke arah kanan, kemudian terlindas bus Transjakarta yang melintas. Korban terluka parah di bagian pinggang dan kaki, meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya, awal jadinya tuh kita mau ke arah Senayan, Nah, tapi
Tapi pas saya mau ke arah Senayan itu, saya ngeliat teman saya ngeliat motor teman saya, kayak ngenalin, terus saya berhenti, beneran teman saya. Jenazah korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kecelakaan ini ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat lawan arah di kawasan Permata Hijau, sedan mewah yang dikendarai remaja putri menabrak bus Transjakarta. Bagian depan bus ringsek setelah ditabrak, serta menyebabkan kemacetan dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau. Pengendara dan penumpang kesal karena ulah pengemudi sedan mewah. Bahkan saat ditegur oleh pengguna jalan lainnya, sang pengemudi menolak untuk memundurkan kendaraannya. Jadi dia sempat lari atrik panjang tuh kira-kira 20-an meter. Saya paksain dorong ke sini berdekat. Awalnya dia nggak mau keluar. Begitu udah rame warga semua, dibantulah ngedorong supaya dekat ke sini. Sempat nabrak mobil abang? Sempat itu nampak tuh penyot. Penyok ya bang? Iya. Bang, lagi bawa penumpang atau gimana bang? Bawa. Kita pas posisi medis. Kurang lebih ada 6 orang penumpang kita. 6 orang. Kedua pengemudi kemudian dibawa ke unit laka lantas Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selain melakukan prosesi ritual Kendi Nusantara, Jokowi juga akan bermalam di lokasi. Presiden Joko Widodo Senin pagi mengunjungi kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara atau IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara, sejumlah menteri serta kepala dan wakil kepala otorita IKN, Jokowi melakukan prosesi ritual Kendi Nusantara. Dalam ritual ini, para gubernur dari 34 provinsi menyerahkan tanah dan air yang telah dibawa dari wilayah masing-masing kepada Presiden. Presiden kemudian menuangkan tanah dan air tersebut ke dalam sebuah gentong. Ritual Kendi Nusantara kemudian ditutup dengan doa bersama. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Usai ritual Kendi Nusantara, Jokowi dan para gubernur menanam pohon kasairahnya masing-masing di lokasi yang tak jauh dari Tugu titik 0 km. Jokowi rencananya akan bermalam di lokasi ini sebelum melanjutkan agenda kerja esok hari. Gubernur Sulawesi Tenggara Rudi Mastura pingsan usai proses ritual penyatuan tanah dan air di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara. Rudi Mastura dibopong menuju tenda medis karena lemas. Gubernur Rudi Mastura yang pingsan langsung mendapat penanganan medis yang bersiaga sejak acara Kendi Nusantara dimulai. Rudi diduga kelelahan karena prosesi berlangsung di bawah, sementara setelah usai para peserta harus melewati tanjakan. Berdasarkan informasi yang diterima, tidak hanya Rudi yang terlihat lemas, beberapa kepala daerah lain juga tampak kelelahan. Hal ini juga karena cuaca di IKN memang panas saat ritual berlangsung pada Senin pagi hingga siang. Presiden Joko Widodo rencananya akan bermalam di lokasi IKN sebelum melanjutkan agenda kerja lainnya. Lalu bagaimana persiapan di sekitar lokasi? Sudah bergabung bersama kami Mukmin Aziz di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selamat sore Mukmin. Sore Deta. Baik Mukmin, apakah rangkaian kemah Presiden Joko Widodo sudah dimulai dan apa saja persiapannya di lokasi? Ya Deta, dapat saya laporkan langsung dari pintu masuk titik 0 IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Presiden Jokowi dipastikan akan berkemah malam ini bersama rombongan, di mana Pas Pampres memastikan keamanan dan kenyamanan Presiden selama berkemah. Melalui
Pampres Majen Tri Budi Utama, demi keamanan dan kenyamanan Presiden, Pas Pampres telah menyiapkan garam dan bisa anti ular guna mencegah binatang melata masuk, termasuk juga menggelar fogging agar tidak terjadi malaria. Kemah di dalam dikonfirmasi, Dita, ya. Oke, Mukmin, bisa Anda perlihatkan kepada pemirsa bagaimana situasi lokasi di sana beserta pengamanannya. Silakan, Mukmin. Baik, Dita. Ya, saat ini area pintu masuk memang dikawal oleh beberapa petugas. Selain dari pihak TNI dan Polri, juga ada dari pengamanan pihak security yang memang selama ini berjaga sejak sebelum IKN ditetapkan di lokasi ini, Dita. Pengamanan begitu ketat, termasuk media juga tidak memiliki akses untuk masuk. Ya, Dita. Baik, jarak dari Anda saat ini melaporkan hingga ke tenda Presiden Jokowi ini berapa meter, Mukmin? Untuk jarak sendiri dari area pintu masuk ini menuju titik IKN di mana tadi pagi digelar ritual Kendi Nusantara sekitar 300 meter. Namun untuk jarak titik kemah yang akan digelar malam ini berjarak sekitar 2 hingga 3 km, Rita. Oke, Mukmin, bisa Anda jelaskan juga bagaimana dengan fasilitas toilet, air, dan juga apakah ada dapur umum di situ untuk makan malam nantinya? Ya, Kementerian PUPR sendiri bersama pihak pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara sejak adanya rencana Presiden Joko Widodo Kemah telah menyiapkan berbagai fasilitas prasarana dan prasarana di dalam. Di antaranya 24.000 liter air yang disiapkan, telekomunikasi, hingga perbaikan akses jalan ke dalam, Dita. Artinya persiapan sudah 100% hingga hari ini. Baik, Mukmin, sebelum lokasi ini dijadikan tempat tenda dan juga titik nol IKN, sebelumnya lokasi ini apakah murni hutan atau masih berdekatan dengan perumahan warga? Ya, lokasi ini sebelumnya merupakan kawasan konservasi PT ICI, di mana di sini jaraknya dengan pemukiman warga cukup jauh ya, Dita. Masih jauh dari binatang buas juga, Mukmin? Ya, dan antisipasi itu sebenarnya telah dilakukan oleh pihak Pas Pampres, antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika Pak Presiden Joko Widodo berkemah nanti malam. Baik, terima kasih Mukmin Aziz atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo malam ini berkemah di titik 0 km IKN Nusantara. Selain didampingi istri, Presiden didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Presiden Joko Widodo bakal menginap di titik 0 km IKN Nusantara malam ini. Dari deretan gubernur yang ikut prosesi penyatuan tanah dan air, hanya Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur yang ikut berkemah. Selain itu, Presiden Jokowi juga bakal ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi. Ada pula sejumlah menteri yang mendampingi, diantaranya Seska Pramono Anung. Di ibu kota negara Nusantara hari ini ditentukan titik nolnya, dan sekaligus bersama dengan Presiden dan Ibu Negara dan juga beberapa menteri kita tidur di tempat ibu kota negara baru. Pak Pram, terima kasih diajak. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk menentukan masa depan bangsa ke depan, khususnya tentang ibu kota Nusantara. Saya melihat investasi bagus sekali, pendekatan lingkungan, dan insya Allah ke depan negara kita semakin kuat, kompak dalam konteks NKRI. Indonesia maju. Amin. Amin. Presiden sebelumnya mengunggah penampakan tenda tempat menginap IKN Nusantara. Tenda ini berada di kawasan titik 0 km IKN. Terkait kegiatan
kegiatan ini 2.064 personel gabungan dari TNI Polri diterjunkan. Mereka ditempatkan di ring 3 dan 2, sementara di ring 1 dikawal oleh Pas Pampres. Untuk keamanan dari lingkaran yang luar, kami sudah berkoordinasi secara ketat dengan Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda, dan mudah-mudahan di ring 2 dan ring 3 ini sudah tercover sehingga keamanan di ring 1 bisa sangat menjamin untuk keamanan beliau. Tempat Presiden Jokowi berkemah ini nantinya akan menjadi Istana Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Komnas HAM akan memanggil Densus 88 Anti Teror Polri terkait penembakan seorang dokter tersangka teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.